Kawan-kawan, awak lagi ada di Batu Hitam, Kecamatan Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Indonesia. Untuk suasana kampungnya cantik ya kawan-kawan. Awak lagi ada di masjidnya ini, Masjid Kubah Putih. Nama masjidnya Masjid Raudatul Mukminin. Yang bikin kampung Batu Hitam ini unik kawan-kawan. Kampungnya itu langsung berhadapan sama perbukitan atau pergunungan Gunung Leoser kayak gini kawan-kawan. Ini yang bikin cantik. Apalagi kalau kita videoin view-nya pakai sepeda motor sepanjang jalan. Nanti coba kita videoin ya. Bahkan kalau awak bisa bilang tempat yang pernah awak jelajahi, Batu Hitam ini merupakan salah satu kampung terindah ya, yang ada di Aceh bahkan kalau awak rasa. Kalau kita dengar kawan-kawan, adik-adik ini bahasa sehari-harinya juga pakai bahasa Jami atau bahasa Jamu, yang memang sukunya itu banyak tersebar di sekitaran Aceh Selatan ini kawan-kawan. Jadi ada dua suku besar yang ada di Aceh Selatan ini. Selain Aceh, ada juga bahasa Jamu yang merupakan kultur budayanya itu lebih ke Minangkabau kawan-kawan. Untuk Batu Hitam ini sendiri kawan-kawan memiliki luas wilayah itu hampir 14 km persegi. Nggak terlalu gede ya, tapi penduduknya lumayan banyak, yaitu hampir 2000-an penduduk. Bahkan lebih banyak daripada kampung tetangganya seperti Air Pinang, Panjupian, bahkan Lok Rukam yang terkenal sebagai tempat wisata. Karena Lok Rukam aja itu penduduknya cuma 600-an kawan-kawan. Tapi Batu Hitam ini walaupun lokasinya kecil, hanya 14 km persegi, hanya berada di tepian tebing dan pinggir pantai, tapi untuk penduduknya lumayan ramai. Bahkan untuk 7 kampung yang ada di Tapak Tuan ini kawan-kawan, seperti Air Berudang, Air Pinang, Batu Hitam, Gunung Kerambil, Lok Rukam, Panjupian, dan Panten Luas, kalau bisa awak bilang merupakan salah satu desa yang paling banyak penduduknya kawan-kawan, selain kampung-kampung yang udah awak sebutin tadi. Masya Allah cantik kali tebingnya kalau ditengok dari bawah sini kawan-kawan. Cuman ini awak kira tebing curam kayak gini nggak ada perkebunan di atas, ternyata ada kawan-kawan. Itu ada yang bakar api di situ, asapnya nimbul. Dan pohon-pohon yang di sini ternyata kalau diperhatikan secara seksama, ada juga pohon perkebunan kayak pinang, kelapa di atas sana, durian juga ada itu. Nggak nyangka ya, karena kalau sekilas kita lihat dari jalan sini kayak nggak ada kehidupan aja di tebing-tebing ini karena terlalu curam gitu. Nah itu ada yang bakar-bakar tuh di sana, nampak nggak? Asapnya udah mulai tipis sih. Masjid Raudatul Mukminin itu juga cantik juga kawan-kawan. Konsepnya kayak outdoor kayak gini, warnanya hijau. Jadi kayak nampak sejuk aja gitu. Ini masjid satu-satunya di Batu Hitam nih ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, sekarang udah jam 3. Udah mulai nggak terlalu terik. Tadi kita istirahat bentar 1 jam di masjid ini. Ini kita jalan lagi. Awak bakal videoin kampung nih lah ya, dari ujung kaki bukit sana sampai nanti ke ujung kampung ini. Kampungnya nggak terlalu luas memang, tapi jumlah penduduknya lumayan banyak. Awak jalan dulu. Jeng jeng, cantik kali, masya Allah. Udah sebatas ini aja kampungnya kawan-kawan. Coba bayangkan kalau kalian tinggal di sini, apa nggak mantap sekali. Ini dia masjid tempat kita berhenti tadi kawan-kawan. Nah udah habis, segini aja dia kampungnya. Kita bakal videoin sampai atas bukit sana tadi.
untuk tempat nongkrong-nongkrong pun di pinggir-pinggir kafe-kafe tebing ini enaknya ya kawan-kawan. Kawan-kawan, sebelum closing awak mungkin mau jelasin lah ya kenapa nama kampung nih Batu Hitam. Ternyata dulu ada pertempuran antara naga dengan seorang petapa sakti yang bernama Tuan Tapa. Sebab asal muasal pertempuran tuh karena memperebutkan seorang putri yang bernama Putri Bungsu. Alasan si naga nih memperebutkan Putri Bungsu nih karena waktu kecil dia yang adopsi. Kalau alasan dari Tuan Tapa nih, dia mau membantu orang tua kandung dari Putri Bungsu nih, karena saat itu kan si naga nih merebut Putri Bungsu tuh kan dari mereka. Kalah inilah ya, kalah kekuatan, makanya yang bertarung itu Tuan Tapa. Dari pertempuran tuh kalahlah si naga. Banyaklah peristiwa-peristiwa dari kekalahan naga tuh yang menjadi sumber sejarah sekarang, kayak ada gitu buktinya. Contohnya di tapak Tuan tuh ada tapak dari Tuan Tapa tuh, tapak besar kan. Terus di Panjupian tuh katanya jalur Sinaga turun dari atas gunung. Terus ada nanti di Bakungan Timur tuh nama pulaunya itu Pulau Dua. Jadi ada dua pulau yang terpisah. Dulu katanya pulau tuh satu pulau, karena dulu dilintasi sama naga nih, terpisahlah menjadi dua pulau. Maka sekarang namanya Pulau Dua. Banyak sih bukti sejarah kayak pemandiannya gitu kan, air terjun 7 tingkat kalau nggak salah di daerah sini juga ada. Terus percikan dari darah-darah naga tuh itu jatuh ke tebing atau tanah gitu sehingga berwarna merah, dijadikanlah nama kampung tuh Kampung Batu Merah. Ada juga batu-batu yang berbentuk sisik di pinggir tebing-tebing laut tuh. Terus kalau di Batu Hitam karena kekalahan naga nih, jantung atau hatinya gitulah, itu jatuhnya di dekat tempat kita bikin video tadi, dan hati atau jantungnya itu berwarna hitam. Disebutlah kampung itu sebagai nama Kampung Batu Hitam sampai sekarang kawan-kawan. Jadi kayak di antara Tapak Tuan sama Dua sampai nanti Bakungan itu kayak ada benang merahnya sih, antara peristiwa ke peristiwa itu saling berkaitan kalau menurut awak. Dan peristiwanya itu peristiwa pertempuran antara Tuan Tapa dengan naga ini. Makanya nggak heran kalau Aceh Selatan ini disebut sebagai nama kota naga, karena kalau kita pun berkeliling di antara Aceh Selatan dari Bakungan lah sampai sama Dua atau Tapak Tuan, itu banyak tuh ornamen-ornamen, patung-patung naga yang memang dibuat di wilayah-wilayah sini kawan-kawan. Kayak gitulah. Oke. Sebelum closing mungkin awak mau nawari kalau kalian mau beli hoodie yang kayak awak pakai, nanti bisa cek di Keranjang Kuning kawan-kawan. Sekian dulu video dari awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.